Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Sugi dan juga Bapak Edo selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Komputasi Praktikum dari kelas B3. Perkenalkan, nama saya Adifa Nuri Safira dengan NIM 082 111 333 008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Praktikum Fisika Komputasi 2. Nah, untuk itu saya akan share screen terlebih dahulu untuk soal yang telah diberikan. Baik, di sini telah tampak, ini merupakan soal dari UAS Fisika Komputasi Praktikum nomor, karena di sini hanya ada satu nomor ya. Namun di dalam satu nomor tersebut ada 3 soal yang diminta. Nah, baik di sini kita akan membaca, memahami terlebih dahulu untuk soal yang telah diberikan. Jadi di sini disebutkan bahwa diminta untuk membuat suatu grafik yang mana memiliki 3 persamaan gelombang. Di sini ada persamaan gelombang yang mana F1 dalam fungsi X sama dengan A1 kali sin dikali omega 1 kali T ditambah K1 kali X. Itu sama untuk 3 persamaan gelombang, namun yang nantinya beberapa konstanta ini diminta. Contohnya untuk amplitudo A1 sampai A3 itu tanggal lahir ditambah 5. Nah, tanggal lahir saya adalah tanggal 12, berarti 12 tambah 5 sama dengan 17. Nah, itu untuk nilai amplitudonya. Untuk nilai F-nya, F1 sampai F3, yaitu 2 digit tahun terakhir kelahiran ditambah 20. Saya lahir tahun 2003, berarti 03 ditambah 20 sama dengan 23. Nah, untuk konstanta lain yang belum ada, diminta untuk membuat sendiri. Jadi, tidak ada ketentuannya. Nanti kita coba untuk saat membuat kode di Oktav. Nah, kemudian nilai dari omeganya akan ketemu dari hubungan dari F ya, karena F-nya tadi kan diketahui, yang mana omega itu adalah 2 kali Pi kali F. Nah, untuk nilai K-nya atau bilangan gelombangnya itu diperoleh dari hubungan terhadap lambda, yaitu 2 Pi per lambda. Nah, di sinilah ada 3 yang diminta output dari soal ini. Yang pertama adalah menggambarkan grafik di mana masing-masing dari 3 persamaan gelombang minimal terlihat satu gelombang dan dalam satu grafik yang sama dengan N yang sama pula. Nah, kemudian yang kedua, menjumlahkan 3 gelombang tersebut atau superposisinya. Kemudian yang ketiga adalah dengan FFT, Fast Fourier Transform, itu untuk menentukan F1, F2, dan F3. Baik, nah untuk itu saya akan mulai untuk membuat kode atau membuat codingnya di Octave. Saya akan share screen untuk Octave-nya. Nah, pada layar di sini saya sudah membuka Octave, yang mana ini lembarnya kosong, belum ada coding sama sekali, dan ini akan jadi tempat kita untuk membuat kode atau membuat coding. Nah, untuk itu mari kita mulai untuk di baris 1. Seperti biasa untuk membersihkan memakai CLC dan clear all. Nah, ini fungsinya adalah untuk ketika nanti melakukan running agar di bagian command window-nya itu terhapus ketika akan melakukan running kembali. Jadi yang sebelumnya itu sudah bersih, sudah terhapus. Nah, kemudian dari sini saya akan menulis beberapa yang sudah diketahui tadi. Nah, contohnya adalah tadi nilai
Untuk amplitudonya kan saya 17, karena lahir tanggal 12 ditambah 5 berarti sama dengan 17. Nah, di sini saya ingin menggunakan huruf D saja, 17, date gitu. Nah, kemudian di sini N, di sini rumusnya adalah 2 pangkat D, berarti 2 pangkat 17. Nah, kemudian saya membutuhkan nilai delta X, yang mana delta X ini saya beri semisal 0,00001. Saya ingin sangat kecil sekali. Karena nilai D-nya sangat besar. Jadi nanti kita lihat apa pengaruhnya di grafik yang dimunculkan. Nah, kemudian nilai omega itu rumusnya adalah 2pi dikali F. F-nya tadi 23, karena saya lahir di tahun 2003, berarti 23. Nah, seperti ini. Bismillah. Nah, langkah selanjutnya adalah saya menuliskan persamaan gelombang, yang mana tadi adalah persamaan gelombang pada tali ya. Nah, di sini saya kasih judul dulu agar bagus dan mudah untuk dipahami. Persamaan gelombang, yang mana persamaan gelombangnya nanti juga akan menjadi superposisi gitu ya. Jadi saya tulis untuk superposisi. Nah, kemudian lanjut X-nya 0, enter, kemudian nilai, karena ada 3 persamaan, saya kasih nama U1, seperti itu. U1, kita lihat tadi persamaannya. Oke, seperti ini. Kita tulis di oktav. U1, ini untuk membuat dulu zeros-nya, dimulai dari ini 1, N besar. Ini juga berlaku untuk kedua persamaan yang lain. Jadi karena ada 3, ini bisa kita kopas saja. Nah, ini tinggal diganti U2, U3. Nah, yang terakhir ini adalah hasil jumlahan atau superposisinya F. Saya kasih nama Fn. Nah, kemudian kita akan membuat iterasi atau loopingnya untuk for n dulu dari 1 hingga n. Kemudian kita tulis untuk persamaan yang pertama, tadi amplitudonya berarti langsung saya tulis 17 dikalikan, kita lihat lagi sebentar. Oke. Nah, kemudian kita kali sin ya. Sin omega, kemudian dikali dengan n, kemudian ditambah buka kurung. Nah, ini nilai dari omeganya kan agar ini berbeda-beda, jadi saya variasi di sini, saya kasih 9 dikali 2 dikali pi dikali x, tutup kurungnya 2 kali. Nah, ini untuk yang persamaan pertama, persamaan gelombang pertama, U1. Kemudian kita juga membuat yang U2 dan juga yang U3. Nah, di sini saya
Tinggal ganti di sini keterangannya U2 dan U3. Namun di sini yang saya variasikan lagi di sini nilai omeganya saya ubah menjadi misal 6, yang bawah ini 3. Lalu saya akan membuat biar dia Fn itu untuk gabungan ya, gabungan. Jadi untuk U1, U2, U3-nya itu saya gabung jadi satu saja. Berarti ini tinggal kita tulis U1, U1 yang mana dalam fungsi N kita jumlahkan dengan U2 dalam fungsi N kita jumlah dengan U3 dalam fungsi N. For kemudian definisi dari nilai X plus delta X. Kemudian baru kita akhiri looping ini dengan N4. N4. Ini yang diketahui sudah saya tulis semua, kemudian kita berlanjut ke pengerjaan soal yang karena di sini soalnya ada A, B, C ada 3 ya. Di sini saya akan kasih nama penyelesaian soal A. Kemudian di sini karena diminta untuk membuat grafik, maka digunakan figur. Figur 1 saya kasih. Figur 1 untuk N sama dengan 1 sampai N besar. Kemudian kita menggunakan fungsi plot. Fungsi plot untuk jadi untuk 3 grafik ini, 3 persamaan ini akan saya jadikan satu. Jadi ini bisa tulis N, kemudian U1. Nah, untuk membedakan karena nantinya akan muncul 3 macam grafik, saya akan beda-bedakan dengan warna. Sini saya pakai red, red warna merah untuk U1, kemudian untuk U2 saya pakai warna blue, dan terus nomor untuk U3 saya pakai warna green. Tinggal tutup kurung. Dari sini kemudian gunakan legend U1, kemudian ini kurang aksen, kemudian U2 aksen, U3 sudah. Kemudian kita beri judul pada grafik menggunakan title. Saya kasih nama grafik gabungan dari 3 persamaan gelombang. Nah, kemudian saya akan memberikan nama untuk sumbu X dan juga sumbu Y menggunakan fungsi X label dan Y label. Saya kasih nama karena untuk yang sumbu X itu frekuensi. Satuannya adalah Hertz. Kemudian
Sebentar, saya lihat soalnya. Oke. Saya lihat untuk y labelnya itu adalah amplitudo. Oke. Nah, sini saya mau mengecek dulu apakah bisa berhasil runnya. Kita save dulu. Kita save saja di sini ya. Saya kasih nama UAS Adifa, UAS Diskomprak 2. Save. Kita tunggu. Saya mau coba cek dulu apakah muncul grafiknya. Masih loading. Nah, semoga berhasil. Oke. Terus sabar. Nah, karena ini cukup membutuhkan waktu. Saya coba run ulang. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti untuk yang penyelesaian dari soal B itu adalah dari eh, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan persamaan. Jadi persamaan ini kan menghasilkan grafik. Nah, grafiknya nanti bagaimana untuk bentuk grafik superposisinya itu. Oke. Sepertinya ada yang salah. Kita lihat di command window saja. Oke, ternyata ada yang salah ya. Dari baris 21 kolom 9. Oke, loading. Kita tunggu. Ya, cukup cukup ini ya apa? Butuh waktu yang cukup untuk menampilkan lagi editornya di variable editor. Nah, jadi untuk kemampuan kecepatan run itu kan berhubungan dengan device, sehingga itu yang menunjang dari performa coding yang kita buat atau yang kita jalankan. Oke. Oke, karena di sini cukup lama, di sini saya akan buka file saya lagi. Nah, ini tadi ada salah di eh, line 21 kolom 9. Oh ini apa ya? Fn Fn dalam fungsi n U1n U2n U3n. Oke, nah di sini saya belum memberikan fungsi indeksnya ya, jadi semuanya itu dalam fungsi n. Oke, coba saya run lagi. Bismillah.
Oke. Hmm, belum muncul. Hmm, Oke, saya coba buka ulang saja. Nah, itu tuh. Ini dia, figur satu. Oke. Nah, ini eh, sudah muncul grafiknya. Namun untuk yang U3 ini masih ada satu puncak yang mana kita harus ubah dia. Saya besarkan lagi 5. Dan saya kecilkan untuk delta X-nya, untuk bagaimana pengaruhnya jika sangat kecil dan bagaimana jika pengaruhnya besar. Kita tunggu ya hasil runningnya ya. Tadi kan sudah berhasil, cuman memang butuh waktu untuk menampilkan dari grafiknya. Hmm, Nampak seperti ini. Ya, ini terlalu kecil ya. Jadi ini kita besarkan. Tunggu penyelesaian dari soal. Oke, seperti ini ya. Coba saya besarkan lebih besar 0,001. Ya, kan? Sambil menunggu kita coba baca di nomor 2 adalah superposisi ya, atau ya soal yang B. Untuk soal yang C itu dengan FFT diminta untuk menemukan F1, F2, dan F3. Oke, nah ini sudah muncul ya teman-teman semua bahwa ketika saya besarkan ini sangat eh, rapat ya. Tapi ini bisa saya ganti karena nilai delta X-nya juga tidak ada ketentuan. Coba saya tambah lagi 1. Saya close yang tadi. Saya run lagi. Tunggu. Nah, menggunakan fast Fourier transform. Nah, untuk materinya atau penjelasan teori analitiknya seperti apa, penurunan rumusnya bagaimana, itu sudah saya bahas di video yang UAS, UAS dari Fisika Komputasi 2 yang teori. Jadi untuk yang komputasi ini berfokus untuk yang di coding. Oke, masih belum muncul figurnya. Ya, di sini sedang melakukan running. Ya, saya ditunggu, ditunggu saja. Oke. Mungkin agar efektif ya, saya lanjutkan untuk penyelesaian soal A tadi kan sudah berhasil, kemudian saya akan melanjutkan soal B dan C, nanti kita lihat dari grafiknya, agar sekaligus. Nah, kemudian kita kerjakan untuk yang
penyelesaian soal B di Kur 2 N sama dengan 1 sampai untuk yang kedua itu karena superposisi, jadi langsung menggunakan plot saja. Plot N, hasil Fn, kemudian kita kasih untuk title-nya adalah grafik hasil superposisi. Bentar. Nah, untuk X label itu sama ya, frekuensi. Saya kasih sama kayak yang di atas, satuannya Hertz. Nah, untuk yang Y label sama, yakni amplitudonya. Oke, kita lanjut ke pengerjaan yang soal C. Penyelesaian soal C. Nah, soal C tadi adalah menggunakan FFT. Soal C ini saya beri keterangan ya, metode FFT. Yang pertama di sini saya ingin menghitung nilai FFT dari F1. Rumusnya adalah FFT underscore U1 sama dengan FFT U1 kemudian amplitudonya U1 dan kita kerjakan untuk yang U1 semua ya. 1 rumusnya adalah 2 per N kemudian kali dengan ABS FFT underscore U1 buka kurung. Nah, ini kita kalikan dengan 1 sampai N per 2. Ini loopingnya 1, 2, kemudian ditambah 1. Tutup kurung, enter. Oke, nah kemudian untuk yang frekuensi dari U1 ini sama dengan 0 sampai N per 2 tutup kurung dibagi dengan N kali dengan delta X. Oke, di sini tampaknya kurang buka kurung. Lengkap. Nah, ini untuk yang FFT dari F1. Kemudian kita lanjut untuk menghitung FFT dari F2. Caranya nih sama ya. Rumusnya yang digunakan juga sama, namun ada beberapa yang harus kita ganti. Jadi ini bisa kita pas. Ctrl V karena ada 3 ya, kita buat 3. Nah, ini
FFT dari F2, yang ini FFT dari F3. Nah, nilai dari U, kan itu kan menandakan persamaan ke 1, ini kita ganti untuk 2. Begitu juga untuk amplitudenya, serta untuk frekuensinya. FFT-nya juga FFT U2. Kemudian rumusnya adalah 2N kalikan ABS FFT U2 dikalikan dengan 1 sampai N per 2 plus 1. Tutup kurung, tutup kurung. Kemudian yang frekuensi 0 sampai N per 2 kali N delta underscore X. Kemudian untuk menghitung yang FT dari F3, nah ini kita tinggal ganti U-nya menjadi U3, nilai frekuensinya dari persamaan 3, dan amplitude juga dari 3. FFT dari U3. 1 plus, oke. Jadi yang kita gunakan untuk menghitung FFT ini sama ya, untuk ketiga persamaan gelombang. Namun ya tinggal kita ubah saja, tadi kan ada U1, U2, dan U3. Kita sesuaikan. Nah, setelah kita membuat kode dari menghitung FFT F1, F2, dan F3, kita akan lanjut untuk membuat plotting gabungan. Nah, plotting gabungan ini gabungan dari ketiga FFT, F1, F2, dan F3 tadi. Plotting gabungan FFT. Nah, ini kita gunakan figur tadi 1, 2, berarti ini figur 3. Kemudian dari kita akan mengeplot, jadi gunakan fungsi plot dari frekuensi 1 dengan amplitude 1. Kemudian frekuensi 2, amplitude 2. Frekuensi 3, amplitude amplitude U3 persamaan 3. Itu tinggal tutup kurung, titik koma. Kita akan memberi judul untuk grafik ini, yaitu title saya ingin namanya FFT dari gelombang U1, U2, dan U3. Saya akan memberi X label dan Y label sama seperti yang di atas. X labelnya adalah frekuensi. Kemudian untuk yang Y label amplitude. Akhir region 1, U2, dan terakhir adalah U3. Oke, kita coba koreksi ya. Bismillah, saya terima. Tunggu. Sini sedang melakukan running, atau ada yang salah ya, kita lihat di command window.
Oke, ternyata ada yang salah. Wah, di sini kurungnya kurang satu. Atau satu saja ya. Nah, pengaruhnya juga sama. Berarti yang ini juga, 5, common window. Bismillah. Saya run lagi F5. Hmm, di sini sudah muncul ya, alhamdulillah ya, untuk grafik dari gabungan ketiga persamaan gelombang di jawaban yang A. Kemudian yang kedua ini adalah hasil superposisi soal yang B. Dan eh, untuk yang figur 3 ini masih belum nampak ya sepertinya. Tadi sempat nampak. Coba kita lihat. Hmm, iya, untuk figur 3 di sini belum muncul. Jadi coba kita koreksi lagi. Oke, 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 oke. Nah, udah ketemu ya. Di sini ini harusnya underscore. Ini juga underscore. Jadi untuk detail-detail ini memang harus sangat diperhatikan. Sini saya coba karena tadi cukup dekat ya. Untuk delta X-nya saya coba tambah 0,000001. Bismillah. 5 run. Tunggu hasilnya, semoga figur 3-nya muncul ya. Kita lihat coding dari figur 3. Adakah yang menandakan dia tidak bisa muncul tuh karena apa gitu ya. Satu. Oke, alhamdulillah figur 3-nya muncul. Nah, namun di sini eh, agak kurang terlihat frekuensinya karena sangat besar ya. Ini juga hasil superposisinya. Nah, kalau hasilnya seperti ini, kita itu bisa mengotak-atik di nilai dari delta X-nya teman-teman semua. Sini saya mau coba lagi ya, seperti tadi. Apa pengaruhnya jika dia sangat rapat, superposisinya seperti apa. Ini saya besarkan F5. Bismillah, harus sabar. Nungguin dari hasil running coding saya. Oke, tunggu, 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 tunggu. Hmm. Oke, kita analisis terlebih dahulu ya. Jadi ini langsung, nah ini untuk figur yang pertama. Saya coba besarkan. Nah,
Jadi tadi kita sudah memplotting ada 3 persamaan yang mana punya nilai dari omeganya itu saya ganti-ganti. Ada 9, 6, dan ada 3. Nah, untuk yang merah, gelombang yang warna merah itu untuk persamaan 1, yang warna biru persamaan 2, yang warna hijau persamaan 3. Untuk sumbu X-nya adalah frekuensi, sumbu Y-nya adalah amplitude. Oke, kita lanjut yang figur 2. Figur 2 ini adalah hasil superposisi dari ketiga gelombang yang telah kita miliki. Jadi seperti inilah bentuk dari superposisinya. Jadi untuk sumbu X dan Y-nya juga sama, ya, frekuensi terhadap amplitude. Nah, kemudian untuk yang figur 3 itu adalah eh, mengecek, kan tadi ada nilai 9, kemudian ada nilai eh, dari omeganya 9, 6, dan 3. Nah, ini sebenarnya ada garisnya. Coba di sini saya akan geser. Nah, ini ada garisnya. Sini saya akan coba zoom. Nah, coba saya geser. Nah, ini dia. Akan saya zoom lagi. Nah, oke. Nampaknya terlalu besar. Sedikit kecilkan. Oke. Kita lihat titik ini 5. Oh, ini 6 ya, mendekati yang sini 6,8. Ini 7,6. Baik, saya coba lihat codingnya dulu ya. Karena di sini, nah, coba angka 2-nya di sini saya hapus. Apa pengaruhnya? F5. Yang masih yang tadi ya. Coba kita X saja. Oke, kita coba F5 lagi. Baik, kita tunggu untuk menampilkan grafiknya. Grafik figur 1, figur 2, dan figur 3. Apakah ada yang salah ini teman-teman di command window? Oke, line 26 ternyata. Ada apa dengan line 26? Figur 1, ya benar. Figur 1, figur 2. Tadi sudah muncul ya teman-teman. 26 kolom 1.
di sini? Coba saya ketik ulang saja. Figur 1. Oke, tunggu, memang harus sabar ya untuk menunggu dari hasil grafiknya. Baik. Nah, jadi di sini sudah terbukti, sudah berhasil untuk soal yang A, yaitu grafik ya. Di sini saya gabungkan memang grafik ketiga persamaan gelombangnya. Yang ini, yang ada 3 warna, warna merah, biru, dan hijau. Kemudian jawaban yang B adalah grafik hasil superposisinya, sudah berhasil. Kemudian yang ketiga adalah FFT dari gelombang U1 dan U1, U2, U3. Nah, untuk itu karena yang saya gunakan untuk nilai omeganya tadi 9, 6, dan 3, maka bisa kita cek untuk frekuensinya di sini. Nah, namun karena ini sangat kecil dan sangat sulit untuk dilihat, maka saya akan ubah sedikit decodingnya pada bagian delta X-nya. Delta X-nya saya ingin sangat-sangat kecil agar terlihat untuk figur 3. Jadi kita akan melihat bagaimana dari nilai frekuensinya, FFT ya. Sini figurnya saya X dulu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini delta X-nya saya sangat kecilkan. Nah, mungkin seperti ini ya. Kemudian kita coba running F5. Jadi dengan mempelajari coding, kita mempelajari dari sisi teori dan juga praktikumnya, itu akan menunjang dari pengetahuan kita baik secara hard skill maupun soft skill. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan, contohnya di fisika ataupun di sekitar kita, itu mampu kita mampu kita pelajari. Nah, mampu kita pelajari dengan baik secara matematisnya, kemudian secara numeriknya. Nah, di sini untuk figur 1 dan figur 2-nya tadi karena sudah berhasil, coba kita abaikan dan kita akan melihat dari ininya. Oke, ternyata terlalu kecil yang saya gunakan delta X-nya, sehingga menghasilkan yang tadi ya, untuk figur A dan 1 dan 2-nya, gambarnya seperti itu. Coba kita kurangi. Besar tadi, apa terlalu kecil delta X-nya. Coba kita F5 lagi. Saya ingin mengecek saja nilai dari omeganya. Kita tunggu. Oh ya, jadi tadi kan menghasilkan ingin melihat apakah 9, 6, dan 3. Oke. Di sini kita abaikan saja figur 1, 2, dan 3-nya karena di situ memang sudah berhasil. Oke. Nilai di sini akan saya zoom. Baik, akan saya zoom lagi. Oke.
Coba saya besarkan saja. Dan akan saya zoom. Jadi ini mendekati 0 ya, sangat kecil. Oke, mungkin ini agar mudah, saya akan ubah saja di codingnya. Seperti yang di awal saja tadi, 0,004. Kalau saya besarkan 0,01 F5. Tunggu hasilnya jika menggunakan delta X-nya 0,01. Oke. Di sini sudah figur 1 dan figur 2-nya kenapa menjadi sangat kotak? Ini sebenarnya tidak. Ini sama saja yang seperti tadi. Coba ya, saya buktikan. Jadi ini sama aja 3 gelombang. Namun karena tadi kita menggunakan deltanya, delta X-nya besar. Jadi seperti ini. Coba kalau kita zoom. Nah, ini ada 3. Ada 3 gelombang. Coba ya, sini saya akan memutarnya. Nah, mau ada 3. Tapi tadi kita kan sudah berhasil ya, tapi kita sekarang sedang fokus untuk jawaban yang figur 3. Ntar saya lihat figur 3-nya dulu. Nah, ini sudah terlihat lebih jelas ya. Oke. Lebih kecil. Oke, sudah terlihat bahwa sudah berhasil untuk frekuensinya. Yang mana ini sesuai dengan nilai yang di sini. Coba kalau saya tambahkan seperti yang rumus di awal, bisa kita otak-atik ya untuk kita pelajari. Nah, kemudian untuk nilai deltanya ini saya ingin kembali seperti awal, F5. Oke, tadi untuk figur 3, alhamdulillah sudah berhasil ya untuk melihat dari FFT, dari masing-masing ada F1, F2, dan F3, dari ketiga frekuensi yang berbeda. Jadi sudah terbukti, alhamdulillah. Di sini untuk yang terakhir kalinya saya akan menampilkan grafik, yang mana itu penyelesaian dari soal A dan B. Oke, sudah terlihat ya. Ini adalah yang tadi kita sudah mencoba menzoom ya, FFT-nya sudah berhasil. Kemudian saya FFT, kemudian grafik superposisi sudah berhasil yang B. Nah, ini grafik dari gabungan dari ketiga persamaan gelombang, yang mana ini penyelesaian dari soal yang A. Nah, alhamdulillah soalnya sudah berhasil saya pecahkan, sudah berhasil saya membuat codingnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.